Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan bab 10 yaitu e-commerce, digital marketing, digital food yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Nurdiana Afifa NIM 2019-455. Yang kedua Balkista Salsabila 2019-426. Yang ketiga Navita Sukmawardani 2019-457 dan yang terakhir Zoro Faizatul NIM 2019-060. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce dimulai pada tahun 1995 ketika salah satu portal internet pertama, Netscape.com, menerima iklan pertama dari perusahaan besar dan mempopulerkan gagasan bahwa web dapat digunakan sebagai media baru untuk iklan dan penjualan. E-commerce, the growth of e-commerce. Pendapatan retail e-commerce tumbuh 15-25% per tahun sampai resesi 2008-2009 ketika e-commerce melambat. Pada tahun 2010, pendapatan e-commerce tumbuh lagi diperkirakan 12% per tahun. E-commerce sendiri adalah sebuah model bisnis baru yang melibatkan individu atau perusahaan untuk melakukan kegiatan jual beli di internet. Aktivitas e-commerce salah satunya bisa dilakukan melalui marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Ciri-ciri e-commerce atau perdagangan elektronik adalah aktivitasnya yang tidak jauh dari perangkat komputer, termasuk tablet, ponsel pintar, atau laptop. E-commerce juga menyediakan berbagai layanan layaknya di toko-toko dunia nyata. Pihak yang bergerak di e-commerce menjual buku, alat rumah tangga, kebutuhan dapur, hingga jasa finansial dan bank digital. Dalam beragam segmen, e-commerce dikembangkan untuk mendorong bisnis dengan skala kecil seperti UMKM, menjangkau konsumen yang lebih luas. E-commerce dianggap sebagai muara paling praktis untuk memotong rantai distribusi. Dengan e-commerce, produsen kecil bisa langsung menjangkau konsumen tanpa perlu agen atau distributor. Target pasar yang spesifik bisa dijangkau oleh para pedagang karena e-commerce juga mengumpulkan data pengguna. Sistem bisa menganalisis barang-barang yang biasa mereka cari, kemudian merekomendasikan barang lain yang relevan. Dengan demikian, meski terlihat mudah, memulai bisnis dengan sistem e-commerce tidak sederhana. E-commerce calon pedagang harus melakukan riset terhadap produk dan sistem layanan yang digunakan. Hal ini bisa membantu untuk menentukan sasaran pelanggan, kompetitor, dan target keuntungan yang ingin dicapai. Dari riset itu pula, selanjutnya calon pedagang harus mulai membuat toko di internet. Sebagai contohnya, pemilik toko pakaian berskala kecil di internet harus membuat website untuk mempromosikan produknya secara online. Dengan demikian, sasaran konsumen akan tertarik dan melakukan transaksi untuk membeli produknya. Mengapa e-commerce berkembang begitu pesat? Teknologi internet dan e-commerce jauh lebih kaya dan kuat daripada revolusi teknologi sebelumnya. Revolusi apa? Seperti radio, televisi, dan telepon. Selanjutnya, why e-commerce is different? Apa yang membedakan e-commerce? Yang pertama yaitu ubiquity, tersedia di mana-mana. Yang kedua, global reach, jangkauan global. Yang ketiga, universal standard. Yang keempat, kaya manfaat dan interaktif. Dan yang kelima, information density, kepadatan informasi. Dan yang terakhir, personalization atau customization. Selanjutnya, yang pertama, tersedia di mana-mana atau ubiquity. Pasar tradisional. Pasar atau marketplace, tempat fisik harus berkunjung untuk bertransaksi bisnis. E-commerce is ubiquity. E-commerce tersedia di mana-mana setiap saat, memungkinkan untuk berbelanja dari desktop di rumah, di tempat kerja, atau bahkan dari mobil menggunakan ponsel. Sedangkan marketplace, perluasan marketplace yang melampaui batas-batas pasar tradisional, menghapus teritorial dan lokasi geografis.
Ubiquity mengurangi biaya transportasi atau transaction cost. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 2. Jangkauan global atau global reach. E-commerce memungkinkan bertransaksi menyeberangi budaya dan batas-batas nasional jauh lebih mudah dengan biaya lebih efektif daripada perdagangan tradisional. Ukuran pasar potensial untuk e-commerce kurang lebih sama dengan ukuran populasi online dunia. Diperkirakan menjadi lebih dari 1,9 miliar dan berkembang pesat. Next. Tiga, standar universal atau universal standar. Standar teknis untuk menggunakan e-commerce adalah sama. Komputer untuk terhubung dengan komputer lain di semua bangsa di dunia adalah sama tanpa platform teknologi masing-masing. Sebaliknya, teknologi perdagangan tradisional berbeda dari satu negara lainnya. Misalnya, standar di seluruh dunia, seperti halnya teknologi telepon seluler. Next. Kekayaan manfaat atau richness. Kekayaan informasi mengacu pada kompleksitas dan isi pesan. Pasar tradisional memiliki kekayaan dengan tatap muka atau audiovisual ke pelanggan ketika menjual. E-commerce mampu menyampaikan pesan yang diisi dengan teks, audio, video secara bersamaan ke pelanggan dalam jumlah besar. Next. Yang kelima yaitu interaktivitas atau interactivity. Teknologi e-commerce yang interaktif memungkinkan komunikasi dua arah pedagang dan konsumen. Interaksi pada e-commerce memungkinkan pedagang online untuk melibatkan konsumen dengan cara yang mirip dengan pengalaman tatap muka, tetapi pada skala besar dunia. Next. Yang keenam yaitu kepadatan informasi atau information density. Kepadatan informasi di pasar e-commerce membuat harga dan biaya yang lebih transparan. Transparansi harga atau price transparency mengacu pada kemudahan konsumen untuk dapat mengetahui berbagai harga di pasar. Transparansi biaya atau cost transparency mengacu pada kemampuan konsumen untuk menemukan biaya yang sebenarnya untuk membayar produk. Next. Yang ketujuh yaitu personalisasi atau kustomisasi, personalization atau customization. Teknologi e-commerce mengizinkan personalisasi. Pedagang dapat menargetkan marketing message atau pesan pemasaran ke orang-orang tertentu dengan menyesuaikan pesan ke orang minat dan pembelian terakhir. Teknologi e-commerce juga memungkinkan kustomisasi, mengubah produk atau layanan yang disampaikan berdasarkan preferensi pengguna atau perilaku sebelumnya. Next. Yang kedelapan yaitu digital markets and digital goods in a global marketplace. Internet mengurangi asimetri atau ketimpangan informasi. Ketimpangan informasi asimetri terjadi ketika salah satu pihak dalam sebuah transaksi memiliki lebih banyak informasi yang penting tentang transaksi tersebut daripada pihak lainnya. Informasi tersebut membantu menentukan daya tawar relatifnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kesembilan, digital market and digital good in a global marketplace. Pasar digital sangat fleksibel dan efisien karena dapat mengurangi biaya pencarian, biaya transaksi, biaya menu atau menu kos, biaya penjual akibat perubahan harga. Seperti yang dijelaskan, pasar digital baru ini dapat mengurangi atau meningkatkan biaya pencarian, tergantung pada sifat produk atau layanan yang dijual, dan mungkin menyebabkan beberapa penundaan, tambahan, dan dalam kepuasan karena waktu pengiriman. Tidak seperti pasar fisik, tidak dapat langsung mengkonsumsi produk seperti pakaian yang dibeli melalui web, walaupun konsumsi langsung memungkinkan dengan unduhan musik digital dan produk digital lainnya.
Pasar digital sangat fleksibel dan efisien karena beroperasi dengan pengurangan biaya pencarian dan transaksi, biaya menu yang lebih rendah, biaya pedagang untuk mengurangi harga, diskriminasi harga yang lebih besar, dan kemampuan untuk mengubah harga secara dinamis berdasarkan kondisi pasar. Dalam penetapan harga dinamis, harga suatu produk bervariasi tergantung pada karakteristik permintaan pelanggan atau situasi penawaran penjual. Next. Sepuluh, digital market and digital good in a global marketplace. Digital market memiliki kemampuan untuk mengubah harga dengan dinamis atau dynamic pricing yang disesuaikan dengan kondisi pasar, menjual secara langsung ke konsumen tanpa perantara sehingga dapat memunculkan harga produk yang lebih disintermediation. Pasar digital memberikan banyak peluang untuk menjual langsung ke konsumen melewati perantara seperti distributor atau gerai retail. Menghilangkan perantara di saluran distribusi dapat secara signifikan menurunkan biaya transaksi pembeli. Untuk membayar semua langkah dalam saluran distribusi tradisional, suatu produk mungkin harus diberi harga setinggi 135% dari biaya aslinya. Dibandingkan dengan biaya tradisional, tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Biaya anggaran yang hemat dapat sampai 40%. Harga tersebut menurut Center Digital Marketing. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Next. Digital 11, digital market dan digital good and in a good marketplace. Digital good, pasar digital, internet melahirkan barang-barang digital. Barang-barang digital, digital good adalah barang yang dapat dikirimkan melalui jaringan digital. Musik, video peranti, lunak, koran, majalah, dan buku semuanya dapat dinyatakan, disimpan, dikirim, dan dijual sebagai barang yang benar-benar digital. Next. Yang ke-12, digital content, entertainment, and service. Kemampuan barang-barang digital dan konten telah menciptakan alternatif baru untuk cetak tradisional dan media penyiaran, online game, radio channel, film and television, musik download and podcast. Industri dunia hiburan termasuk namun tidak terbatas pada kombinasi dari industri hiburan tersebut, yaitu media digital, media yang baru, video game, hiburan interaktif, hiburan seluler. Hiburan digital sebagian besar sulit didefinisikan, bersandar di teknologi hiburan. Pada dasarnya teknologi memungkinkan komputer. Next. Type of electronic commerce, business to customer. Business to customer yaitu jenis e-commerce dengan pembentukan hubungan bisnis elektronik antara bisnis dan konsumen akhir. Ini sesuai dengan bagian retail e-commerce, di mana perdagangan retail tradisional biasanya beroperasi. Jenis hubungan ini bisa lebih mudah atau lebih dinamis, tetapi juga lebih sporadis atau terputus. Jenis perdagangan ini telah berkembang pesat karena munculnya web dan sudah ada banyak di toko virtual dan mall di internet yang menjual semua jenis barang konsumsi seperti komputer, perangkat lunak, buku, sepatu, makanan, publikasi digital, dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan membeli eceran dalam perdagangan internasional, konsumen biasanya memilih lebih banyak informasi yang tersedia dalam hal konten informatif
dan ada juga gagasan yang tersebar luas bahwa akan membeli lebih murah tanpa membahayakan layanan pelanggan yang sama-sama pemrosesan yang lebih cepat dan pengiriman pesanan. Business to business. Business to business yaitu e-commerce mencakup semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan oleh antar perusahaan, produsen, dan pedagang grosir tradisional. Biasanya beroperasi dengan jenis perdagangan elektronik. Customer to customer. Customer to customer yaitu mencakup semua transaksi melalui barang atau jasa yang dilakukan antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online tempat transaksi sebenarnya dilakukan. Mobil commerce. Mobil commerce yaitu adalah bagian dari e-commerce yang terjadi secara eksklusif melalui perangkat bergerak seperti smartphone atau tablet. Selain pembelian atau penjualan barang dan jasa, bentuk perdagangan internet ini juga termasuk pembayaran melalui smartphone atau tablet. Next. Internet business model. Internet memunculkan banyak model-model bisnis baru, murni berbasis internet. Beberapa model bisnis baru ini memanfaatkan kemampuan komunikasi yang kaya dari internet e-tailer. Transaction broker. Transaction broker yaitu pembeli dapat mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian, namun aktivitas bisnis utamanya adalah memfasilitasi transaksi. Market creator. Market creator yaitu menyediakan lingkungan digital di mana pembeli dan penjual dapat bertemu, mencari produk, menampilkan produk, dan menentukan harga produk. Dapat melayani konsumen atau penjualan elektronik B2B dan mengambil keuntungan dari komisi transaksi. Content provider. Content provider yaitu model e-business yang memperoleh pendapatan melalui penyediaan konten. Pendapatan dapat dihasilkan dari biaya langganan atau biaya akses. Community provider, yaitu menyediakan tempat pertemuan online dengan orang yang memiliki minat yang sama, pengguna yang saling berkomunikasi dan bertukar mengenai informasi. Contohnya Twitter. Portal, yaitu service provider, yaitu service provider model e-business yang menyediakan layanan dan dukungan bagi para pemakai perangkat lunak dan perangkat keras. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Service provider. Google telah memimpin dalam mengembangkan aplikasi layanan perangkat lunak online, seperti aplikasi Google, Gmail, dan layanan penyimpanan online. Yang kedua yaitu community provider. Situs jejaringan sosial, Facebook, MySpace, Link, dan Twitter. Komunitas online seperti iVillage dan ratusan situs niche kecil yang lebih kecil seperti Dosteng dan Sportspace. Semuanya menawarkan alat dan layanan pembangunan komunitas kepada pengguna. Next. Selanjutnya yaitu model pendapatan e-commerce.
Yang pertama yaitu model pendapatan iklan. Web menghasilkan pendapatan dengan menarik banyak pengunjung. Yang kedua yaitu model pendapatan penjualan. Perusahaan mendapatkan pendapatan dengan menjual barang. Model pendapatan e-commerce. Yang pertama yaitu model pendapatan iklan. Web menghasilkan pendapatan dengan cara menarik banyak pengunjung. Yang kedua yaitu model pendapatan penjualan. Perusahaan mendapatkan pendapatan dengan menjual barang, informasi, ataupun jasa. Yang ketiga yaitu model pendapatan langganan. Nah, web menawarkan konten atau jasa yang dibebankan biaya pada saat mendaftar. Dan yang terakhir yaitu model pendapatan gratis atau freemium, yaitu perusahaan menawarkan jasa atau konten yang mendasar secara gratis, sementara untuk fitur premium dibebankan biayanya. Next. Selanjutnya yaitu model pendapatan biaya transaksi, di mana perusahaan memperoleh fee transaksi terjadi. Contoh, eBay. Yang kedua yaitu afiliasi model pendapatan biaya transaksi model acara. Web mengirimkan pengunjung ke web lain dan mendapatkan fee atau persentase penjualan yang terjadi. Contoh, MyPoints, yang mendapatkan uang dengan menghubungkan perusahaan-perusahaan ke konsumen potensial dengan menawarkan special deals. Next. E-commerce bisnis ke bisnis. Mengacu pada transaksi komersial yang terjadi di antara perusahaan bisnis. Transaksi ini mengalir melalui berbagai mekanisme internet enabled yang berbeda. Sekitar 80% e-commerce B2B online masih didasarkan pada sistem kepemilikan, pertukaran data elektronik, atau EDI. Selanjutnya yaitu layanan berbasis lokasi. Wikitude menyediakan jenis peramban khusus untuk ponsel cerdas yang dilengkapi dengan memiliki pemosisian global (GPS) dan kompas bawaan yang dapat mengidentifikasi lokasi akurat Anda dan kemana ponsel diarahkan. Selanjutnya yaitu perbankan dan jasa keuangan. Bank dan Simpani kartu kredit meluncurkan layanan yang memungkinkan pelanggan mengelola akun mereka dari perangkat seluler mereka. Pelanggan JP Morgan, Cash dan Bank of America dapat menggunakan ponsel mereka untuk memeriksa saldo rekening, mentransfer dana, dan membayar tagihan. Selanjutnya yaitu periklanan dan retail nirkabel. Dan yang terakhir yaitu permainan dan hiburan. Next. Membangun situs web e-commerce. Membangun situs e-commerce yang sukses membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang bisnis, teknologi, masalah sosial, serta pendekatan sistematis. Dua tantangan manajemen terpenting dalam membangun situs e-commerce yang sukses yaitu yang pertama, mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis Anda, dan yang kedua, mengetahui bagaimana memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan, silakan dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.